Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Kuasa Dunia. Hari ini kita kembali membahas tentang BTCS mining, teman-teman ya. Nah, apa yang akan kita bahas yaitu tentang white paper ya. White paper BTCS mining pernah mengatakan bahwa nilai dan fungsi dari BTCS mining akan setara dengan Ethereum ya. Jadi, kalau kita lihat dari kata-katanya, nilai dan fungsinya akan setara dengan Ethereum. Berarti nilai itu berarti harga, fungsi berarti kegunaannya ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, masuk akal kah? Ya, pertanyaannya seperti itu teman-teman ya. Nah, uh, untuk kita masuk ke fungsinya dulu teman-teman ya. Fungsinya ya kita sudah percaya ya bahwa BTCS ini itu memiliki fungsi seperti Ethereum ya. Kita percaya teman-teman ya sebagai biaya gas ya. Maka BTCS ini memiliki blockchain trilema, memecahkan blockchain trilema ya. Ethereum itu menggunakan desentralisasi dan kemudian security-nya itu terpenuhi, hanya yang dikalahkan adalah skalabilitas. Nah, untuk BTCS ini skalabilitas terpenuhi, desentralisasi terpenuhi, dan security-nya terpenuhi. Nah, jadi untuk fungsinya itu seperti Ethereum, oke teman-teman ya. Jadi untuk biaya gas juga ya. Nah, sekarang kita ambil gambaran nilainya teman-teman. Apakah nilainya akan setara Ethereum itu logis teman-teman ya. Nah, kita yakin saja ya apa yang dikatakan oleh pengembang ya atau Cordao ya. Mengapa kita perlu yakin? Ya, kita yakin itu tidak sebatas sembarang yakin, teman-teman ya. Nah, di sini ada status rilis baru dalam beberapa hari. Hanya 2,1 miliar koin lah sebenarnya ya. Koin yang akan ada di blockchain kami. Batas pasokan keras ini diberlakukan secara matematis dan oleh karena itu tidak dapat dipatahkan atau diubah di atas hard cap. Beberapa koin juga akan dibakar dengan setiap transaksi. Nah, artinya teman-teman, ini BTCS ini ada supply-nya teman-teman ya. Ada batas supply-nya yaitu 2 miliar 100 juta ya. Sedangkan Ethereum itu tidak ada supply-nya ya, tidak terbatas supply-nya ya. Nah, informasinya seperti itu. Ethereum itu tidak terbatas supply-nya, hanya saja dia mengandalkan pembakaran, teman-teman. Ya. Nah, seperti itu. Bayangkan jika dibandingkan BTCS yang supply-nya terbatas, kemudian Ethereum yang supply-nya tidak terbatas, kemudian sama-sama ada pembakaran, ya, maka logis nggak BTCS ini bisa seperti Ethereum? Nah, seperti itu. Secara logika, ya, maka seharusnya yang lebih tinggi itu harganya adalah yang supply-nya terbatas teman-teman ya, BTCS ini. Nah, artinya kalau melihat white paper ya, kita ya percaya teman-teman ya. Tentu pengembang sudah memiliki alasan tersendiri ya. Sudah memiliki alasan tersendiri mengapa sampai berani mengatakan nilai dan fungsinya akan setara dengan Ethereum. Nah, seperti itu teman-teman. Apalagi ya ditambah lagi kalau dihitung-hitung teman-teman ya. Dari penambang sebanyak dari andai kata 2 miliar 100 juta koin ini ya, sekarang yang menambang adalah 46 juta orang ya. Nah, andai kata 2 miliar 100 juta ini ditambang semua ya, itu sudah habis ditambang oleh para penambang yang 46 juta ini, maka koin yang dimiliki oleh para penambang itu sekitaran hanya 50 koin, teman-teman. Nah, hanya 50 koin itu 2 miliar 100 juta dibagi dengan 46 juta, yaitu sekitar dapat 50-an, teman-teman ya.
Artinya apa? Artinya ini terbatas, sangat terbatas teman-temannya. Belum lagi nanti eh, ada pembakaran. Nah, seperti itu. Artinya white paper itu pernah menuliskan atau mengatakan bahwa nilai dan fungsinya akan setara dengan Ethereum itu kalau dipikir-pikir memang masuk akal teman-teman. Tinggal nantinya eh, realnya itu yang kita lihat ya seperti apa ya. Bisa saja namanya koin ya ketika rilis pertama ya itu biasanya memang harganya rendah teman-teman ya, tidak langsung tinggi ya. Kemudian nanti setelah beberapa lama ya dia akan to the moon. Nah, seperti itu teman-teman. Baru setelah to the moon ya ketika terjadi ya namanya dunia cryptocurrency kan naik turun nah teman-teman. Nah, seperti itu. Namun prediksi saya ya itu ketika nanti rilis ya ketika pembukaan rilis karena para penambang ini sudah terlanjur dari Indonesia, India, luar negeri kalau kita lihat di sini ya komen-komentarnya ini ya itu sudah terlanjur mengetahui bahwa koin ini adalah koin sultan teman-teman ya koin yang memiliki fungsi seperti Ethereum sudah terlanjur mengetahui semua maka ketika nanti rilis dengan harga murah ya misalnya rilis di exchange ya itu harganya cuman 20.000 misalnya ya satu koin saya yakin ya atau mungkin di Indodax rilis ya 20.000 saya yakin saya atau teman-teman mau beli ya beli koin jangankan beli 10 koin ya beli satu koin pun kita menunggu setahun tidak bakalan dapat teman-teman ya kita beli ini beli satu koin nunggu setahun tidak bakalan dapat ya karena apa karena tidak ada yang jual teman-teman ya karena para penambang sudah terlanjur mengetahui koinnya akan sangat berharga ya maka kemungkinan orang-orang akan mulai banyak yang menjual itu ketika harga di kisaran $500 ya mungkin $100 itu sudah orang sudah mulai ada yang menjual tapi itu hanya orang-orang yang kepepet ya saya yakin yang benar-benar butuh uang terpaksa dia menjualnya nah seperti itu prediksinya seperti itu teman-teman ya nah kita lihat saja nanti ya kalau memang rilisnya harganya cuma 10.000 sampai 30.000 atau 100.000 saya yakin kita beli satu koin pun menunggu setahun tidak landing-landing teman-teman ya karena apa karena tidak ada yang menjual ya yang membeli banyak tapi yang menjual langka ya maka harganya akan tinggi kita yakin nah seperti itu ya nah sampai di sini saja tetap semangat ya kita yang menghalu ya saya sendiri dari berkah menghalu teman-teman ya itu koinnya sudah eh, halu itu kadang penting teman-teman ya itu menimbulkan kerja keras ya untuk dari halu itu kita sehingga memasang target ya seperti itu. Nah mungkin di Indonesia ini sudah banyak yang 3 digit ya dan saya baru 2 digit ya mudah-mudahan kita semua teman-teman juga menyusul teman-teman di Indonesia ini mudah-mudahan dapat 2 digit semua ya oke sampai di sini mudah-mudahan bermanfaat saya akhiri dengan salam penutup wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.